Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hamma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman jayyidan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Mari sama-sama kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita mulai pengajian kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Wal hadi 'ashar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul jihadi kalimatu 'adlin 'inda sultanin jahil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Wa tsani 'ashar an Abi Abdullah Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fi gharzi ayyul jihadi afdal qala kalimatu haqqin 'inda sultanin jahil. Rawahun isnadin sahihin. Kita masih melanjutkan tentang bab amar ma'ruf nahi munkar. Di hadis yang lalu pertama berbicara terkait masalul qa'im fi hududillah, orang yang menegakkan hukum Allah itu wal waqi' fiha kama tali qaumin, seperti satu kaum istahamu ala safinatin yang berada di dalam satu perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ada di atas, sebagian ada di bawah. Maka alladzina fi asfaliha idastaqau minal ma' marru 'ala man fawqahu. Yang di bawah kalau butuh air dia naik ke atas. Faqalu, kemudian yang di bawah berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nuqdi min man fawqana." Yang di bawah kalau dia punya prinsip, daripada saya gangguin yang di atas, mendingan bocorin yang di bawah dah. Jadi kita nggak pakai naik-naik di atas. Nah, kalau yang di bawah, yang di atas tidak memberikan kesempatan bagi yang di bawah, dan kemudian yang di bawah membocorkan kapal, maka akan tenggelam juga yang di atasnya. Maka diumpamakan orang yang menegakkan hukum Allah itu adalah seperti orang yang naik perahu. Perahu kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, yang di bawah kalau butuh air dia harus ke atas. Nah, kalau yang di atas itu kurang peduli terhadap yang di bawah, takutnya yang di bawah ini ngambil inisiatif. Ngapain ke atas, gangguin yang di atas saja, bolongin aja ke kapal, kan juga airnya. Iya. Nah, kalau dibiarkan nama yang di atas, semua yang di bawah ngebolongin kapal untuk mendapatkan air, yang terjadi apa? Kapal kemasukan air. Kalau kapal kemasukan air, yang mati kan bukan yang di bawah, yang tenggelam bukan hanya yang di bawah, yang di atas ikut juga tenggelam. Ya, nah ini sebuah bahasa kiasi. Ya, bahasa kiasan ini menunjukkan bahwa perlu adanya kerjasama antar semua kelompok kan. Untuk apa? Menegakkan hukum Allah. Jadi hukum Allah itu bukan hanya untuk kalangan bawah saja, ya, bukan hanya untuk menekan kalangan atas, tetapi kepada semuanya hukum Allah. Nah, ini terjadi ketika ada seorang sahabat mengadu kepada Rasul. Apa yang dikatakan, ya Rasul, ini ada anak pejabat, anak orang penting melakukan tindakan kejahatan, apakah kita lakukan hukum kepada mereka? Rasul mengatakan, lau Fatimah tasarqat laqata'tu aliyah. Jangankan dia, kalau Fatimah anak saya nyolong, anak saya mengambil, maka saya sendiri, kata Rasul, yang akan potong.
tangannya. Nah ini terkait dengan hukum. Ya, nah ini hadis yang kemarin. Kemudian hadis yang kemarin, innahu yusta'malu 'alaikum umara'u fata'rifuna wa tankiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus shalah. Innahu yusta'malu 'alaikum umara. Ada seorang umar atau emir-emir, pemimpin-pemimpin yang menegakkan amar ma'ruf, yang mencegah kemungkaran. Tapi ada juga pemimpin-pemimpin malah melakukan kemungkaran. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengajarkan kedua hal. Pertama, paman kariha faqad bari'ah. Kalau kita enggak senang, kita benci, selamat kita. Tetapi sebaliknya, kalau waman radiya wa taba'a, kalau dia enggak komentar kemudian dia ikut, maka dia bertanggung jawab juga di hadapan Allah. Jadi yang pertama kita benci, yang kedua wa angkara, kita tolak. Kalau ada pemimpin melakukan tindakan kejahatan, tugas kita dua, benci, tolak. Itu dua tugas kita. Ya kayak sekarang ini kasus-kasus sekarang, undang-undang haluan ideologi Pancasila yang tadi rame lagi pada demo tentang apa? Undang-undang tenaga kerja. Yang dikhawatirkan apaan? Terjadinya konsep outsourcing. Jadi mereka bekerja itu dengan cara kontrak. Ya, orang kontrak kan nggak stabil. Takut lagi asik-asik kerja, kontraknya habis dan tidak diperpanjang, selesai dah. Padahal dia lagi nyicil motor, nyicil rumah, cicilan banyak. Nah, kontrak nggak diperpanjang kan pusing. Ya, nah, biasanya kan dulu kalau kita kerja itu ada orang kerja tuh ya 5 tahun, 10 tahun dengan harapan nanti diangkat jadi karyawan. Sekarang nggak ada. Kalau misalnya konsepnya konsep outsourcing, nggak ada karyawan. Selesai dah. Ya kalau misalnya di usia 40 tahun kontraknya diputus, mau kerja di mana lagi? Kan nggak ada. Orang terima lowongan usianya 40. Rata-rata kan orang menerima lowongan kerja di bawah usia 30 tahun. Nah ini makanya. Kemudian undang-undang minerba, mineral, energi dan apalagi seperti itu pokoknya. Nah ini juga tidak sesuai dengan undang-undang dasar kita ini, undang-undang 45, bahwa bumi, laut, ya semua kekayaan Indonesia ini dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kita ini rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi kan terbalik. Ada orang yang punya sekian sampai 1 juta hektar dia punya. Dia HPH, hak pemegang atas ya pengelolaan hutan. Bayangin tuh Pak, 1 miliar dia punya. Ya kalau di Meikarta udah 500 hektar. 500.000 hektar, Masya Allah ya. Nah itu. Nah kemudian yang kedua di hadis yang ke-6, an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faz'an. Ketika Nabi masuk ke rumah Zainab dalam kondisi ketakutan sambil berkata la ilaha illallah wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celaka buat orang Arab. Kenapa? Min syarrin qad iqtaraba, dari kejahatan yang makin mendekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadza. Kalau begini terus kata Nabi, Ya'juj wa Ma'jujnya akan datang. Ya, makanya digambarkan Ya'juj wa Ma'juj itu kulitnya putih, matanya ya enggak beluk. Ya, cuman rambutnya ikal.
Ya, nah ketika Ya'juj Ma'juj datang, selesai dah kiamat dan tinggal dikit lagi. Ya, nah ini. Kemudian faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, apakah kita akan hancur sedangkan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh? Qala na'am, ya, kata Rasul, kita bakal hancur semua ini. Idza kasural khabasu, kalau keburukan makin meluas, kalau kejahatan, keburukan, kekejian semakin menyebar, yang hancur bukan hanya mereka, kata Nabi, kita juga ikut hancur. Makanya kan di bab amar ma'ruf nahi munkar ini kita punya kewajiban tadi itu dua, benci dan tolak. Kapan aja kita lihat keburukan, munculkan kebencian kita dalam hati. Kapan aja kita lihat kemungkaran, munculkan dalam hati kita, kita tolak. Sebab kenapa? Kita nggak punya tangan, kekuatan, kekuasaan. Kita juga kadang-kadang nggak sanggup untuk ngomong dengan ahlul maksiat, pinteran dia. Orang yang ahlul maksiat ngomongnya pinteran dia. Dan juga jangan ada di antara kita ngomong biarin dah, kita pakai ngurus-ngurusin orang tuh udah urusan dia yang masuk ngerakit dia, nggak boleh. Karena nanti ada efek di hadis yang berikutnya. Karena apa? Ada efek. Ya, di antara efeknya itu di sini dikatakan walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, aku perintahkan kamu sekalian, kata Nabi, untuk mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, untuk mencegah kemungkaran. Au la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu, ataukah Allah akan turunkan azab. Summa tad'unahu, kemudian kamu bermunajat kepada Allah, fala yustajabu lakum, Allah tidak akan pernah mengijabah doamu. Ya, Nabi perintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita nggak kerjain, Allah akan turunkan azabnya, Allah akan turunkan hukumannya, Allah akan turunkan tegurannya. Ketika sudah Allah turunkan, fala yustajabu lahu, maka doa kita jadi ijabah oleh Allah. Mungkinkah selama ini kita banyak bermunajat kemudian Allah belum ijabah karena kita belum mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar? Mungkin amar ma'ruf kita sering dah lakukan, tapi nahyu anil munkar ini yang kita belum maksimal. Padahal konteks yang diajarkan Nabi kan di hadis yang pertama itu apa? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Kita pakai yang ketiga dah. Ya, saya pakai yang ketiga, kita baru sanggup yang ketiga. Fa biqalbihi. Nah, konteks dari qalbihi itu gimana? Tadi itu Nabi. Wa man kariha, kita benci, faqad bari'a, selamat kita. Wa man ankara, kalau kita memang menolak, fakon salima, kita udah aman. Dua konteksnya yang kita perlu. Kapan aja, di mana aja, ketika ada kemaksiatan kita lihat, konsepnya dua. Benci, tolak. Dalam hati kita aja kita ngomong. Nah, ini akan melahirkan doa kita gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya, wasabi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turqat faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddan natahaddatsu fina. Ya Rasul, ya kata Rasulullah, hati-hati kamu kalau duduk-duduk di jalan. Ya Rasul, kami kan memang suka duduk di jalan ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, fa idza abaitum illal majlisa fa'tu tariqa haqqah. Kalau kamu masih duduk juga di jalan, kasih hak bagi pengguna jalan yang lain. Faqal, kemudian sahabat nanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa haknya orang yang jalan? Qala, kata Rasulullah, ghaddul basari,
Kita yang duduk-duduk ini ghaddul basari, jaga pandangan. Ya, kalau zaman dulu kita masih ya muda-mudaan, kalau duduk di jalan mah kalau nggak boleh orang lewat kita sweetin, kan gitu zaman dulu. Sekarang kan nggak pakai sweetin, malah diparahin. Ya, karena udah kita WA duluan. Ya, kalau zaman dulu kita sweetin, marahin. Ya, nggak marahin udah. Kalau sekarang nggak, emang dimarahin langsung. Ya, nah. Boleh kita duduk di jalan, boleh, tapi ghaddul basar, jaga pandangan kita. Yang kedua, waqaful adha, jangan menyakiti orang. Ya namanya duduk di jalan, ya pantas dah kesorot motor, pantas, kena debu, pantas. Namanya juga duduk, ya, karena ada hakul tariq, hak orang yang lewat. Kalau tidak mau terganggu, ya jangan duduk di jalan. Kata Nabi, silahkan kalau misalnya mau duduk di jalan, tapi ingat, ghaddul basar, jaga pandangan. Yang kedua, waqaful adha, jangan nyakitin orang, jagain. Yang ketiga, raddus salam. Kalau yang lewat ngucapin salam, jawab. Iya, dia pakai salam gitu lagi duduk pakai haji, nggak usah salam, lewat aja. Padahal dia benar, kita yang salah. Kita salahin. Iya. Dan kadang-kadang kita lagi duduk 3 orang lewat salam, kita duduk salam mulu. Gitu dia lewat lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Kapan kita mau ngobrol dia orang? Tapi memang itu kewajiban orang yang duduk di jalan-jalan. Kita nongkrong di jalanan dia ngucapin salam wajib. Nah, bukan berarti dilarang, silakan. Tapi Nabi mengatakan iya, hati-hati. Silahkan, nggak masalah, tapi itu ghaddul basar, waqaful adha, waraddus salam. Yang keempat, tetap al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kita duduk di jalan untuk mengingatkan orang tentang kebaikan dan mencegah orang juga dari melakukan keburukan. Ya manfaatnya kita duduk jalan kan gitu. Kalau ada apa-apa kan ini bisa langsung mencegah keburukan-keburukan itu. Yang penting relnya sudah dikasih tahu. Ya. Wasamin hadis yang ke-8 an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanazzahu fatarahu. Ketika Nabi melihat ada orang laki pakai cincin emas, dia ambil, dibuang. Waqala, kemudian Nabi mengatakan ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'alaha fi yadihi. Kata Nabi, ente naruh api neraka di jari tangan. Udah, Nabi cuma bilang begitu. Ente naruh api neraka di jari tangan. Diambil, dibuang Nabi. Faqila li rajulin ba'da ma dhahaba Rasulullah. Kemudian temannya ketika Rasulullah jalan dibilang, khud khatimaka wal tafi bihi, ambil lagi tuh, manfaatin daripada dibuang, sayang. Qala, laki-laki tadi yang masih diambil kemudian dibuang sama Rasul mengatakan, enggak. Wallahi demi Allah, la akhudu abada, tidak akan pernah saya ambil selamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yang telah membuangnya. Ya, kenapa? Ya karena Rasul tahu. Ya Rasulullah kan memang Allah sudah buka semuanya. Ketika ada orang pakai emas, tahu dia sudah meletakkan api neraka di jari tangannya. Kita itu sudah, ya kita dan orang laki-laki memang tidak boleh, sudah tinggalkan. Ya walaupun ada kegiatan misalnya tukar cincin, tunangan, ya yang laki tetap aja nggak boleh menggunakan emas. Ya kalau mau juga ya pakai imitasi. Ya nggak boleh, memang nggak boleh, secara hukum nggak boleh, mau diapain? Ya, nah kenapa? Karena Nabi udah bilang kalau ada orang laki-laki pakai cincin emas berarti dia sudah meletakkan api neraka di jari tangannya. Ya kalau jari tangannya ke neraka masih jari tangannya doang, kan semuanya. Cuman kan bahasa simboliknya jari tangan. Nah tangan tuh ada di badan, ya masih tangannya doang, tangannya dia nggak apa-apa, enggak, semuanya masuk.
Itu baginda Nabi mengingatkan. Ya, itu di hadis yang ke-8. Kemudian, nah ini di hadis yang tadi. Ya. Qala walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, la ta'murunna bil ma'rufi, aku perintahkan kamu mengerjakan sesuatu yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Kalau enggak begitu nanti la yushikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqaba, Allah akan kasih iqab, hukuman kalau tidak mengerjakan amar ma'ruf, tidak mengerjakan nahi anil munkar, Allah akan kasih hukuman. Summa, setelah dikasih hukuman, tad'unahu, mereka berdoa minta kepada Allah. Fala yustajabu lahu, Allah akan kabulin. Nah ini kan jadi renungan buat kita nih. Ya Allah, doa kita banyak banget ya, kenapa belum Allah ijabah? Coba koreksi. Mungkin ada pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar yang belum kita kerjain. Ya, solusinya tadi itu 2. Pertama benci, yang kedua tolak. Itu harus tertanam dalam diri kita. Kemanapun kita lihat ada kemaksiatan di hati kita, kita benci. Lagi main jalan-jalan ke Latu Harhari, Taman Lawang, misalnya ada orang ya begitu dah ya, kita lihat sekarang kan pindah tuh di Jalan Kasablanka. Nah kalau kita lagi lewat malam jam begitu, hati kita gede buat begitu, apaan begitu, pakai doang orang perempuan ya, pastinya orang lagi ada itu ketidaksenangan kita. Nah, itu namanya sudah termasuk kategori nahyu anil munkar. Di tangan kita dia biarin urusan dia masuk neraka, atau kadang-kadang udah biarin aja urusan dia, nerakanya masing-masing. Nah kalau neraka masing-masing, dua-duanya masuk neraka namanya. Kadang-kadang orang salah ngomong juga, biarin aja neraka masing-masing, neraka masing-masing. Tapi kan neraka ini kan neraka kita. Salah. Minimal kita benci, ya minimal kita tolak, itu aja, itu doang konsepnya. Sebab ketika orang yang beriman kayak kita ini menolak, ketika orang yang beriman kayak kita ini membenci satu keburukan, akan melahirkan keyakinan buat kita, dan itu termasuk bagian daripada doa. Dengan harapan orang yang kita gak sukai karena melakukan kemaksiatan, karena melakukan kemungkaran itu, dia akan berubah pada saatnya nanti. Biar aja Allah yang atur. Yang penting kita kompak nih, kita benci, kita tolak. Ini harus tertanam nih. Ini harus tertanam. Oh, Nabi aja langsung comat dibuang ke Nabi. Ya, katanya inilah hal yang sebetulnya nggak terlalu berat buat kita kalau cuman dalam hati kita benci dan kita tolak. Wal hadi asyar. Hadis yang ke-11 itu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jahir. Seutama-utamanya jihad itu adalah kalimatu adlin, kalimat adil di tengah-tengah sultan yang jahir, sultan yang keji, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak peduli kepada rakyatnya. Kalau kita berani mengatakan yang hak, termasuk bagian daripada jihad. Ya, nah ini kalau kita mau lihat ceritanya ada di dalam surah Thaha. Ketika Nabi Allah Musa oleh Allah diperintahkan, Nabi Musa dan Harun saudaranya, Musa, Harun, coba kau datang ke Fir'aun. Innahu tagha. Kenapa? Karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Togo itu sudah melampaui batas. Kenapa Fir'aun dikatakan melampaui batas? Karena sudah mengaku dirinya Tuhan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, Fir'aun itu orang kejam. Sudah, kata Allah, kau baca saja Rabbi shrah li sadri, nanti di dalam surah Thaha. Ya Allah, itu kan Fir'aun orangnya ngomongnya kasar. Apa kata Allah? Kau berangkat, aku melihatmu.
dan aku berada di sisimu. Itu dalam Torah kita tuh bagaimana Nabi Musa dan Harun ketika harus berhadapan dengan Firaun. Artinya ada juga tuh perasaan ngeri-ngeri juga kan, ada juga apalagi kita. Nabi Musa kan udah dikasih tongkat, kemudian tangannya kalau masuk kantong dikeluarin bersinar, masih jernih apalagi kita. Lagi kita, kalau model coba lihat apa namanya Ramses kedua itu di muminya, kan ada itu di apa namanya di Google kalau itu. Orangnya tinggi, gede, ngomongnya nyaring kalau gitu ya pantas saja kalau orang itu jeri-jerian. Kalau baru masuk datang, ngapain lo? Bukan langsung down. Makanya kata Allah, udah kau datang berdialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, berdialog dia. Memang kalimat adil, ya, kalimat hak ini berat, dirasakan oleh Nabi Allah Musa. Gimana? Ketika dikatakan Musa, coba kau hadapi semua. Udah baca Rabbi Shrah li Sadri, masih juga ada kekhawatiran. Ini namanya sudah melampaui batas. Nabi Musa datang kepada Firaun. Ada sampaikan, aku ini adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah, ya, untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia katakan, ya Musa, Tuhanmu seperti apa? Tuhanku, kata Nabi Musa, ini yang menciptakan alam semesta semua, yang menghidupkan dan yang mematikan dan menghidupkan kembali. Kata Firaun, saya juga bisa ambil 2 orang. Satu saya suruh hidup, satu saya suruh matiin. Gitu. Bayangin, Firaun udah jadi Tuhan. Ya seenak-enaknya, ini sultan jahil. Tuh. Kemudian di dalam ceritanya Nabi Allah Ibrahim, Raja Namrud luar biasa juga. Ketika patungnya semua hancur, Raja Namrud kan sewa, siapa yang hancur ini? Coba cari. Ibrahim, panggil Ibrahim. Apakah kau yang menghancurkan? Kayaknya nggak hancur semua, kata Nabi Ibrahim. Masih ada no aku. Di rumah lebih pegang tampak gitu kali ya. Bisa kan gitu. Ya artinya kita lihat nabi-nabi yang dihadapi itu raja-raja ini bukan raja sembarangan. Fir'aun yang ngaku Tuhan, Raja Namrud yang punya kekuatan yang luar biasa. Ya ada resikonya. Nabi Ibrahim ada resikonya ketika berlawanan dengan, harus dibakar oleh mereka. Ya, tapi kan karena Nabi Ibrahim dekat dengan Allah, api ciptaan Allah, Allah katakan ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Lah kalau kita kan belum ngapa-ngapain lah, udah nggak ada, dengan gue di rumah aja daripada mati, nggak nyerah. Iya, kalau kita lihat sejarah para sahabat itu ketika dia mati di rumah, dia lebih nangis. Ya Allah, kenapa kau tidak matikan aku di medan pertempuran? Ya, kenapa? Karena mereka kepengen matinya di dalam mati syahid. Kayak kita hadir di majlis taklim, itu kan kita berharap seandainya umur kita sampai, kita sedang di dalam berjihad di jalan Allah di majlis taklim. Iya, lihat sahabat. Umar bin Khattab lagi sholat, ya, oleh orang Yahudi. Utsman bin Affan lagi ngaji, ditombak. Ayo coba, sahabat tuh, iya, mereka senang kalau meninggal di dalam posisi berjihad di dalam Allah. Ya, makanya kan Nabi memberikan, ya, ada 7 yang masuk kategori orang yang mati syahid, mati melahirkan, mati tenggelam di tengah lautan,
mati tertimpa bangunan. Cuman bukan timpa bangunan kemudian nggak sembahyang. Dia nggak, maksudnya lagi ini tahu-tahu ada gempa kayak kemarin kayak kasus di yang kejadian di Banon yang apa itu yang meledak. Iya kalau misalnya lagi ibadah kemudian ya kayak kasus mana yang gempa itu lagi sembahyang kemudian masjidnya rubuh, tiba jamaahnya syahid. Ya, tapi kan nggak bisa kita atur, tapi tetap kita minta kepada Allah. Ya taruhlah kita meninggalnya syahid itu lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi sholat, kan kita minta begitu. Ya, nah ini makanya sultan jahil, ketika kita berani mengungkapkan yang hak di tengah-tengah pemimpin yang jahil, yang zalim, itu termasuk kategori afdhalul jihad. Berani kita, nggak bisa nih Pak. Iya, bahkan kadang-kadang sekarang orang kan main pukul rata aja. Iya, ya kayak tempat kita ini kan termasuk zona merah sekarang. Iya, kita zona merah karena di RT berapa ya? RT 1 ya 10 orang, RT 7 1 orang, RT 8 1 orang. Ya kita kenal semua orangnya kan gitu. Nah cuman kan kita pikir kasus ini terjadi kan bukan karena antar kita, gitu. Karena ada orang lain yang masuk di tengah-tengah mereka, gitu. Ya tadi udah saya ceritain kan, anaknya kerja di mana-mana, pulang. Makanya Pak, kalau anak kita kerja, pulang kemana-mana ya pakaiannya pisahin, cuci di tempat terpisah. Kita kan nggak tahu anak-anak kita itu ya atau anak atau mantu nggak tahu kan kita dia bergaul sama siapa, kena sama siapa. Yang berisiko yang di rumah yang nggak ngapa-ngapain, di rumah kita nggak ngapa-ngapain, makan tidur rebahan, makan tidur rebahan, makan tidur rebahan, nggak ngapa-ngapain, jalan kita kagak. Ya makanya teman saya dari dokter itu cuma dia bilang, Ustaz, jalan aja 15 menit depan belakang, depan belakang, udah mati itu virus gitu. Ya, begitu ya, udah gitu kita duduk aja, nggak apa-apa, jalan aja. Ya dari rumah kita ini depan pintu ke belakang, dari belakang ke depan. Iya, situ aja. Kalau mau keluar ya keluar enakan. Dari tadi tuh panas banget, capek nih. Jangan kayak dulu masih pertama kali wabah, semua orang berjemur. Baik kagak, hitam semuanya. Ya, kita kaget, ya Allah, hitam banget, berjemur banget gitu. Iya, penyakitnya mah tetap aja, cuman kulitnya berubah jadi hitam. Harusnya jalan. Kata teman saya gitu, jalan. Ketika jalan itu kan nafas. Karena yang diserang pernapasannya. Makanya saya bilang gitu aja. Iya, ini kan kalimat haqqin 'inda sultanin jahil, jangan dipukul rata. Nah, kalau dipukul rata udah. Pokoknya Tegal Parang merah, nggak semuanya kagak boleh apa-apaan. Padahal kita lihat jontrot-jontrotannya di mana. Kan gitu. Ya, makanya saya bilang nggak bisa. Tetap aja ngaji jalan. Karena orang-orang kita tahu kan gitu. Ya. Tuh. Kemudian wasrani asar yang ke-12, An Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmashi radhiyallahu an anna rajulan sa'ala Nabi wa qad wa'aqa rijlahu fil gharzi ayyul jihad afdal. Pertanyaannya sama, apa jihad yang utama? Qala, Nabi mengatakan kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, yaitu kalimat yang baik, kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ini pekerjaan bukan pekerjaan yang mudah, berat. Mengatakan sesuatu yang benar di tengah-tengah sultan ya yang zalim. Apalagi di tengah kubu-kubu orang-orang yang zalim, siapa yang berani, berat. Makanya dikatakan afdhalul jihad. Dan ini dilakukan oleh sahabat, dilakukan. Mu'adz bin Jabal masih kecil, ya Rasul, saya yang ngomong, maju. Dia cerita di tengah-tengah pasar di Mekah, dipukulin, pulang. Besok saya akan lakukan lagi.
dakwah lagi, dipukul lagi, pulang, besok begitu lagi. Bayangin, itu luar biasa. Iya, kalau kita enggak, berat ini. Kita kalau lihat periode Mekah itu, masya Allah, sahabat itu beraninya luar biasa. Iya, kan sejarah Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, Ammar bin Yasir dipukulin. Iya, kalau kita lihat sejarah, masya Allah, belum tentu kita sanggup model begini. Kayaknya kuat saya belum tentu sanggup. Berat. Oh, mereka semuanya ada kelompok mereka kafir Quraisy. Makanya kan Abu Jahal itu kan namanya Abu Hisham. Ya. Dia itu kan bukan orang bodoh, orang pinter. Gara-gara dia nggak percaya Isra Mi'raj, makanya disebut bodoh. Padahal orang pinter. Dan Rasul tuh ngedoain banget biar dia bisa masuk Islam. Tapi memang Allah belum kasih hidayah. Nggak bisa. Bukan nggak disampaikan. Makanya kenapa Rasulullah harus berhijrah? Ketika di Mekah itu sudah sampai pada ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah, baru diperintahkan oleh Allah berhijrah. Pada saat itu kan belum, baru cuman siksaan, cacian. Tapi ketika sudah mulai pembunuhan, disuruh berangkat, yaitu kan Saraqah. Kemudian ketika rumah Rasulullah dikepung, baru disuruh hijrah. Nah, ini yang dialami oleh Habib Rizik karena sudah sampai kepada tingkat untuk dibunuh, hijrah. Kalau kita lihat sejarahnya mirip kita kan hijrah 2 tahun dari sana. Nah, gitu kita nggak tahu nanti bagaimana artinya kalau kita lihat sejarah perjuangan, ya. Nah, terakhir saya ingatkan juga besok Pak tanggal 10 hari Sabtu tanggal 10 Muharram, ya. Pertama saya ingatkan jangan tinggalkan puasa 10 Muharram. Ya, yang kedua jangan juga kita tidak bersedekah di 10 Muharram. Silakan bersedekah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita sendiri. Wa man shoma, orang yang puasa di 10 Muharram, faka'an nama shoma sana seperti puasa setahun. Wa man tasaddaqa fihi, kalau kita sedekah di 10 Muharram, qasadaqa fis sana seperti orang yang sedekah 1 tahun. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga saya ingatkan kembali, yaitu man wasa'a ala iyali. Tolong tanggal 10 Muharram besok, ibu-ibu pengajian saya kasih tahu tinggal bapak-bapaknya nih, ya, untuk meluaskan rezeki di rumah. Ya, kalau orang dulu kan kemarin saya bilang pada belanja, pokoknya ini saya ingatin, usahakan 10 Muharram kita bisa puasa. Nah, kenapa bulannya itu dinamakan Muharram? Sebetulnya yang bagus itu sebutannya Al-Muharram. Ya, Muharram itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Judi Muharram namanya. Hukumnya haram. Judi Al-Muharram termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hukumnya apa? Haram. Nah, gitu. Kenapa dinamain dengan nama Al-Muharram? Karena di bulan ini kita diminta untuk meninggalkan segala sesuatu yang haram, apapun bentuknya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah diminta untuk ditinggalkan. Makanya disebut bulannya Al-Muharram, atau umum kita sebut Muharram. Nah, ketika habis bulan Muharram, kemudian bulan apa? Muharram. Safar. Nah, Safar itu punya makna bepergian. Kalau satu kampung semua pada pergi, maka kampungnya kosong. Maka ketika kita di bulan Muharram sudah kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maka masuk bulan Safar kosong dah kita. Kosong dalam artian kata kita sudah bersih. Maka disebut bulannya bulan Safar. Habis bulan Safar bulan
Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kan dua tuh, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Rabi itu namanya musim semi. Ketika kita sudah tinggalkan yang haram, kemudian bersih, kita kosong dah tuh, bersih, kosong dari kemaksiatan, kosong dari segala sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau sudah kosong dari sesuatu yang diharamkan, maka masuklah musim semi yang pertama, yaitu Rabiul Awal. Artinya bersemi-semi. Musim semi itu kan musim apa sih? Ya, kalau kembang lagi berbunga, lagi mentik-mentiknya. Makanya mulanya bulan mulut, orang bilang. Nah, bulan mulut kan, walau senang bulan. Gimana kita nggak berkembang? Ya, jangan makan nasi kuning, dia mau kembang. Ya, itu makanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Musim semi yang pertama, musim semi yang kedua, itu terus. Baru habis musim semi, Jumadul Awal, Jumadul Jamat itu beku. Nah, ketika sudah berkembang, udah stabil kita, udah stabil, udah dari kita tinggalkan yang haram, kosong, berkembang. Ketika berkembang, ya udah stabil, udah. Nah, ketika Jumadil Awal, Jumadil Tsani baru Isra Mi'raj tuh, bulan apa? Rajab. Naik sudah. Habis Rajab baru Syaban, ya tasya'ab. Ketika kita sudah naik, berkembang, ya tasya'ab, bercabang-cabang. Baru nanti intinya Ramadan. Iya, makin luas. Baru nanti Syawal, baru naik. Nah, inilah bulan. Makanya konteks bulan pertama di bulan Al itu namanya Al-Muharram. Kalau di bulan ini banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, maka nanti akan muncul kekosongan, dalam artian kata kita suci, bersih. Makanya kan bulan ini dari awal saya bilang, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kemarin saya cerita, yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Pak, saya ingetin kembali, sayang gitu, maksud saya jangan sampai nanti 10 Muharram itu kita nggak ada yang puasa, jangan. Sayang, kecuali yang rutin. Nah, kalau misalnya memang kita kelupaan kemudian nggak puasa, yang kedua kita kerjain sedekah. Ya, syukur-syukur tiga-tiganya bisa kita kerjain, puasa juga, sedekah juga, memperluas rezeki buat warga kita. Insya Allah banyak keberkahan yang bakal muncul. Insya Allah Pak, udah musimnya kita kudu begitu. Ya, makanya kan ulama-ulama kita yang dulu-dulu udah sangat menyarankan banget nih di bulan Muharram. Mau pakai yang Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau pakai doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena semuanya itu terjadi di bulan Muharram di hari yang ke-10. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. 40 tahun Nabi Adam sujud di hadapan Allah, tak bangun. Doanya cuma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa? Karena Nabi Adam sudah diberikan semua fasilitas. Adam, kau minta istri, aku kasih. Kuberikan surga dengan segala macam fasilitas. Apa saja kau nikmati, Adam silakan. Cuma Allah jangan, ini tidak boleh. Ini doang ada la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin ini. Akhirnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, sujud di hadapan Allah. 40 tahun sujud gak bangun. Siapa yang berani 40 tahun palingnya sujud? Kalau kita imam kelamaan, kita ngomong lama, kita nggak tahu orang kolesterol lagi naik, kalau kita teriak naik, sujudnya lama, memang kita dah lomokin belum naik juga. Ya ini 40 tahun, bacanya cuma takut. Loh, kita kalau sujud kelamaan kan doanya banyak. Kalau di dalam kitab itu kan doa di sujud terakhir, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Banyak. Nabi Adam cuma atur karena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana terus dibaca sampai Allah katakan, aku terima taubatmu wahai Nabi Allah Adam tanggal 10 Muharram. Bangun. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena ketika Nabi Yunus berdakwah kepada umatnya, kata Nabi Yunus, saya umatku, kalau kau tidak beriman kepada Allah, aku akan azab. Kata umatnya, kapan Yunus? Ya akan. Kapan? Sewot juga kan, pergi Nabi Yunus naik kapal lah. Jadi dah, gue tinggalin. Kalau azab kan gue gak aneh. Akhirnya Allah kasih apaan? Itu kapalnya gak jalan di tengah laut. Diundi, nomor Yunus lagi namanya. Salah kali undi lagi, Yunus lagi, hampir 3 kali undi, Nabi Yunus dibuang di laut. Makanya dimakan oleh ikan nun. Iya, makanya kan disebutkan itu ada 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan dengan kegelapan dasar lautan. 40 hari baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Akhirnya ikan nun mules tuh. Ini dibacain la ilaha mules. Mules. Jadi naik ke atas dilepein, apa sih isinya ini? Mules. Coba tuh. Ya artinya ini kalau kita lihat sejarah wajah ma'asyam li Yaqub. Makanya jangan lupa juga Pak doa. Kita baca Pak. Doa Asyura. Juga Allah kumpulkan Nabi Yaqub bersama dengan keluarganya. Nabi Yaqub itu kan yang terpisah siapa? Nabi Yusuf. Kalau dibuang sama saudara-saudaranya usianya, misalnya di usia 10 tahun, kemudian setelah dia diangkat menjadi salah satu pembantu raja untuk mengatur pada saat musim paceklik kan, mungkin usianya nggak mungkin masih muda. Taruhlah usia 40 tahun. Kalau dibuang di usia 10 tahun, Nabi pada saat usia 40 tahun, kan 30 tahun nggak ketemu tuh bapaknya. Allah kumpulkan keluarga Nabi Yaqub pada tanggal 10 Muharram. Wajah ma'asyam li Yaqub. Kan ada di doa nih, di doa apa namanya? Doa Asyura. Makanya mulai malam ini sampai nanti kita baca doa Asyura. Ya. Nah ini, makanya saya peringatkan, ini luar biasa Pak. Sayang kalau kita tinggal. Saya tanya kepada orang-orang yang punya apa namanya, kalau bahasa kita ya orangnya dekat lah dengan Allah, dia bilang kasih tahu jamaahnya, ya manfaatin bulan Muharram. Ini bulan yang luar biasa. Kalau kita banyak istighfar, banyak mohon ampun, apa aja Allah kasih buat kita. Ya kita aja males lah. Ya, kalau kita tiap hari baca ribuan istighfar aja, istighfar itu aja kita baca. Ntar Allah akan kasih apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya, saja. Ada yang mau bertanya dulu? Habis sama kita tutup pengajian kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak-anak kita, keturunan kita, masyarakat kita, bangsa kita, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala, bencana, musibah, penyakit zahir dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, wakaf, penyumbang, donatur dari majlis dan yayasan kita ini. Kita doain semuanya, Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhindar kita semua dari wabah yang sedang melanda, dan kita doakan dengan keberkahan dari suratul Fatihah, dengan keberkahan bulan Muharram. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya mufarrija kulli kalbin wa ya mukhrijan bin nun yawma ashura wa ya jami'a syamli Ya'qub yawma ashura wa ya ghafira dhanbi Dawud yawma ashura wa ya kashifa dhulli Ayyub yawma ashura wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun yawma ashura wa ya khaliqa ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma ashura wa ya rahmana dunya wal akhirah wa atil umurana fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Wa ahyina hayatan tayyibah wa ahyina hayatan tayyibah wa ahyina hayatan tayyibah wa tawaffana 'ala al-islam wal iman wa tawaffana 'ala al-islam wal iman wa tawaffana 'ala al-islam wal iman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.